Selamat malam, selamat datang di Inside Politics with Diana Valencia. Hari ini kita akan membacakan dan juga melihat begitu ya banyak sekali berita-berita politik. Salah satunya informasi pertama yang akan membuka malam hari ini adalah polisi menemukan 7 bahan peledak di tempat kejadian perkara kasus ledakan SMA Negeri 72 Jakarta. Sementara itu pihak Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih menyatakan 2 pekan ke depan menjadi masa krusial bagi pemulihan 13 pasien korban ledakan yang masih dirawat. Polisi masih mendalami kasus ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta. Dalam konferensi pers yang digelar Senin siang, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto membeberkan bahwa tim penyidik menemukan adanya 7 bahan peledak yang ditemukan di tempat kejadian perkara. 3 diantaranya tidak meledak. Untuk mendalami kasus ini, pihaknya juga sudah menggeledah rumah terduga pelaku serta mengamankan sejumlah barang yang berkaitan dengan kejadian ledakan. Meski demikian, pihaknya menegaskan status terduga pelaku saat ini adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Yang disampaikan oleh Densus karena memang berkaitan dengan ledakan, makanya nanti Densus dan pihak Jibom Gegana akan menjelaskan secara detail. Artinya dari 7 bahan peledak tadi yang sudah meledak adalah 4, tersisa 3 yang belum. Ini secara detail, secara komprehensif nanti akan dijelaskan dari pihak Gegana dan pihak Densus dan Puslapfor ya, karena itu hasil olah TKP. Sementara itu hingga Senin siang masih ada 13 korban ledakan SMAN 72 Jakarta yang dirawat di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Tim medis terus memantau perkembangan pasien yang didominasi trauma serius pada bagian telinga dan pendengaran, serta mengalami luka bakar di wajah dan patah rahang. Pihak Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih menyatakan 2 pekan ke depan juga menjadi masa krusial bagi pemulihan 13 pasien ini. Masa pemulihan menentukan langkah medis selanjutnya, apakah pasien dapat sembuh berkala atau memerlukan tindakan operasi tambahan. Yang kami konfirmasi saat ini yang masih kami rawat jumlahnya adalah 13 orang. Yang 11 orang itu dirawat inap biasa, sedangkan yang 2 orang ini satu di intensive care unit dan satu di high care unit. Kalau dilihat rekap ya, dari sejak insiden kejadian pada hari Jumat sampai sekarang, maka Rumah Sakit Islam Cempaka Putih itu IGD-nya, gawat daruratnya telah menerima 49 orang yang datang. Sementara pihak rumah sakit juga menyatakan terduga pelaku masih dirawat dan kondisinya berangsur membaik. Tim Liputan CNN Indonesia. Pemerintah mempertimbangkan pembatasan permainan daring atau game online buntut ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pemerintah menyoroti penggunaan senjata dalam game online seperti PlayerUnknown's Battlegrounds atau PUBG. Dan menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, game online yang dimaksud berpotensi punya pengaruh buruk bagi anak-anak atau pelajar karena bisa merembet ke generasi mendatang. Beliau tadi menyampaikan bahwa kita masih juga harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game-game online, karena tidak menutup kemungkinan game-game online ini ada beberapa yang di situ ada hal-hal yang kurang baik yang mungkin itu bisa mempengaruhi generasi kita ke depan gitu. Sementara itu Gubernur Jakarta Pramono Anung mendukung penuh langkah Presiden Prabowo yang berencana membatasi game online untuk para pelajar. Imbas ledakan di SMA Negeri 72 ditemui usai menggelar upacara Hari Pahlawan di Gedung Balai Kota Jakarta pada Senin pagi. Gubernur Jakarta Pramono Anung berharap insiden serupa di SMA Negeri 72 tak lagi terulang. Dengan para korban beberapa yang ada di rumah sakit pada waktu itu, intinya adalah memang ini tidak boleh terulang kembali, sehingga apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, pemerintah Jakarta akan memberikan support dukungan sepenuhnya. Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 72 Jakarta sudah bisa kembali dilakukan secara tatap muka setelah ledakan terjadi pada Jumat lalu. Kami sudah memberikan kebebasan kepada Kepala Dinas Pendidikan, karena kemarin memang saya minta untuk daring dan ternyata memang sebagian murid itu malah ingin tetap secara langsung. Dan untuk itu karena semuanya sudah datanya terambil oleh Polri, hal yang berkaitan dengan
peristiwa dan sekarang ini proses belajar mengajarnya apabila dilakukan secara langsung sebenarnya sudah bisa. Kami memberikan kebebasan sepenuhnya kepada sekolah. Informasi lainnya, kasus bullying terjadi di lingkungan sekolah menengah pertama negeri di Blora, Jawa Tengah. Peristiwa tersebut menimpa pelajar saat jam istirahat sekolah. Akibat peristiwa itu, korban mengalami bullying menjadi trauma. Inilah video amatir bullying yang dialami salah satu siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Blora, Jawa Tengah yang terjadi pada 7 November 2025 lalu di kamar mandi sekolah. Dan dalam video yang beredar, tampak salah satu siswa hanya pasrah saat menjadi korban penganiayaan rekan sekolahnya. Ironisnya, puluhan teman-temannya hanya melihat tanpa mencoba melerai. Diduga kejadian tersebut dipicu kesalahpahaman keduanya dan pihak sekolah telah mengambil langkah dengan memanggil kedua orang tua korban maupun pelaku untuk dilakukan mediasi. Menurut keterangan yang dihimpun oleh sekolah, itu asalnya adalah kesalahpahaman, tetapi sebenarnya itu sudah selesai. Hanya ada oknum dari teman-teman yang istilahnya memprovokasi, ngomporin. Jadi antara pelaku dan korban itu kesalahpahaman itu sudah selesai. Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan mengaku prihatin dengan peristiwa yang terjadi di lingkungan sekolah. Pihaknya pun masih menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan sanksi bagi pelaku. Pihak dinas mengaku terkejut mengetahui adanya peristiwa yang menimpa seorang siswa di lingkungan sekolah di kawasan Tangerang Selatan ini. Hal ini menjadi perhatian serius dan akan dijadikan bahan evaluasi bagi pihaknya agar kedepannya tak terulang kembali. Pihaknya juga lebih meningkatkan peran TPPK atau Tim Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Sekolah. Pendampingan juga akan tetap diberikan baik kepada korban maupun pelaku. Untuk pelaku infonya masih di sekolah, tapi tahapan untuk sanksi tadi kami dengar dari pihak sekolah sudah dilakukan. Tapi artinya ada pendampingan juga Pak untuk ya itu pasti ada pendampingan dari kita UPT PPA untuk pelaku maupun korban. Ya ini bahan evaluasi kami di Dinas Pendidikan untuk lebih menguatkan peran TPPK yang ada di sekolah, menguatkan tenaga pendidik yang ada di satuan pendidikan bukan hanya di SMP 19 tapi secara keseluruhan baik SMP negeri maupun swasta atas kejadian ini menjadi bahan evaluasi kami di Dinas Pendidikan. Saat ditemui di sela-sela kunjungannya ke Polres Tangerang Selatan pada Selasa siang, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Diah Puspitarini, mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan pengawasan terkait kasus perundungan yang dialami salah satu siswa di SMP Negeri 19 Kota Tangerang Selatan. KPAI juga menyarankan pihak keluarga siswa SMP Negeri 19 Kota Tangerang Selatan yang menjadi korban perundungan atau bullying hingga dirawat di rumah sakit ini untuk segera melaporkan kejadian tersebut ke aparat penegak hukum. KPAI berharap dengan adanya proses hukum yang dijalankan, kasus perundungan anak yang terjadi di sekolah selama ini tak kembali terjadi. Nah, hari ini kami juga akan ketemu dengan pihak keluarga. Kita akan meminta kalau bisa ya diproses hukum saja. Ya, karena sudah ada kejadian tersebut. Kalau diproses hukum kan kita bisa tahu duduk perkara yang sebenarnya bagaimana dan penyelesaiannya juga seperti apa. Begitu. Menempuh jalur hukum. Iya, sekarang ditempuh saja. Karena memang kalau ada bullying ya bisa diselesaikan. Ternyata kan belum bisa diselesaikan di sekolah. Ya silahkan diproses hukum. Apa saja menjadi perhatian publik terkait tim ataupun Komisi Reformasi Polri, informasi selengkapnya hadir usai jeda.